Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjut pembelajaran kita, yaitu mengenai macam-macam norma dan juga tingkatannya. Oleh karena itu, perhatikan video pembelajaran kita kali ini dengan baik ya nak. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu: 1. Siswa mampu memahami perbedaan dari macam-macam norma yang ada. 2. Siswa mampu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian dari norma. Nah, untuk kali ini kita akan melanjut mengenai beberapa macam norma. Yang pertama itu norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum. A. Norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma ini, perintah dan larangan diberikan dengan tujuan untuk mengatur manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Contohnya yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dari kepercayaan masing-masing dan juga menghormati serta patuh kepada kedua orang tua. B. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Norma kesopanan bersifat khusus dan setempat karena hanya berlaku pada masyarakat tertentu berdasarkan kebiasaan tiap masyarakat. Contohnya yaitu mengucapkan salam ketika memasuki rumah, tidak berkata kotor dan kasar, dan tidak makan sambil berbicara. C. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berkaitan dengan suara hati nurani yang menuntun manusia agar memilih hal-hal yang baik. Contohnya yaitu tidak menyombongkan diri kepada orang lain, berlaku jujur, dan menghindari sifat malas. D. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tujuan adanya norma hukum adalah untuk mempertegas norma-norma lainnya, dan sanksi yang diberikan juga bersifat tegas, nyata, dan memaksa. Contohnya yaitu melakukan kewajiban membayar pajak tepat waktu, patuh terhadap peraturan lalu lintas, dilarang mencuri, membunuh, dan melakukan tindak kejahatan lainnya. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma yang berlaku dalam masyarakat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu berdasarkan cara, yang kedua berdasarkan kebiasaan, yang ketiga berdasarkan tata kelakuan, dan yang keempat berdasarkan adat istiadat. 1. Berdasarkan cara. Berdasarkan daya pengikatnya, dalam tingkatan cara ini, pelanggar mendapatkan sanksi yang tidak tegas, hanya berupa teguran saja. 2. Berdasarkan kebiasaan. Aturan dalam kebiasaan lebih tegas dibandingkan dengan tingkatan cara. Sanksi bagi pelanggar akan mendapatkan cemoohan ataupun berupa ejekan. 3. Berdasarkan tata kelakuan. Sanksi bagi pelanggar tata kelakuan yaitu misalnya mendapatkan hukuman ataupun dipenjara. 4. Berdasarkan adat istiadat.
Sanksi bagi pelanggar adat istiadat akan mendapatkan hukuman berupa penolakan dari masyarakat ataupun sanksi berat lainnya. Nah, itu tadi materi kita mengenai macam-macam dan juga tingkatan dari norma. Semoga anak-anak Miss di rumah bisa lebih memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.